Yo, welcome back again to Media Madridista episode 22 dan sekarang gua bersama Raul. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal berapa sih? Gue lupa. Jadi ya, sekarang tanggal 6 Agustus 2020 dan mungkin kalau di Spanyol mungkin Tanggal 5 Agustus lah ya. Jadi video kali ini lumayan cukup spesial sebenarnya karena gua sebagai fans Madrid bahagia dengan Messi keluar dari Barcelona. cuman cuman again gue respect sama dia, cuman di sini terutama di episode kali ini kita bakal ngejelasin sih ada kaitan apa sih si Messi itu bisa keluar. Katanya ada yang bilang ini gara-gara lu sih Perez, ada yang bilang si fans Barcelona banyak yang bilang gara-gara salah Perez dan lain-lain, padahal menurut gue dan Raul itu tuh Perez tuh nggak sepenuhnya emang ngebuat buat nyingkirin Messi, nggak, karena itu ada beberapa skema tersendiri terutama dari pihak La Liganya yang ngebuat Messi akhirnya pindah. Dan di episode kali ini kita bakal ngebahas ya. itu. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan, gue mau kalian follow media.madridista di Instagram. Udah 41.000 followers, terima kasih yang udah follow dan juga mempercayai kita terus menerus. Dan juga subscribe video YouTube kita juga, like video YouTube kita. Dan thank you juga by the way yang udah nonton last episode 313 ya. Gua nggak expect, jujur gua nggak expect. Gue tadi kaget, gue buka YouTube kayak wow gila 313 view. Cuman gak ada yang komen, jadi kita nggak bisa di episode kali ini kita nggak bisa nampilin komen lu di sini, kita nggak bisa ngebahas. Jadi but it's okay. Tandanya kalian percaya sama kita. So lanjut aja. Jadi gimana Ul? Mungkin kan Ya. lu yang kalau gue yakin lah mungkin lu yang lebih tahu kompleks-kompleksnya, yang lebih tahu detailnya gitu. Pasti banyak orang yang masih belum ngerti gitu masalah terkaitnya Bang CVC ya, CVC ya. Ya. Bang Ya. CVC dengan La Liga yang ngebuat waktu itu si Madrid itu sama Barcelona itu dapat anggaran dana yang lumayan, menurut gue itu juga untung banget. Dan Madrid katanya berencana 40 juta euro. Euro ya benar, 40 juta euronya itu mau dipakai buat transfer. Tapi akhirnya ditolak juga. Dan Perez sama Laporta benar-benar emang bisnismen banget sih. Emang mereka mungkin tahu karena alasannya karena jangka jangka pendek ini of course ini bagus, cuman untuk jangka panjang enggak. Ini mereka punya feeling buruk antara hal itu. Cuman finalisasinya akhirnya kan katanya mungkin udah diresmikan karena banyak klub-klub kecil yang udah setuju ya. Kapan lagi dapat dana segar gitu. Dan ya udah. Jadi menurut lu gimana Ul? Awalnya tuh dari mana sih sebenarnya, dari Bang CVC itu kan yang kalau nggak salah dari awalnya tuh dari dia nggak dapat La Liga Serie A ya, Liga Serie A ya. Ya, dia tuh sebenarnya udah keliling-keliling gitu lah, udah nyari-nyari pertama ke Bundesliga juga, Serie A juga sebenarnya. Nah, tapi perusahaan ini ya pinter juga, dia tahu gitu. Kalau di Bundesliga sebenarnya gue nggak tahu alasannya apa. Mungkin ya daya tarik juga, cuma yang gue tahu pokoknya Serie A. Yang terutama tuh Serie A dia udah pernah nawarin ngajuin, tapi menurut mereka daya tariknya tim Serie A rendah lah. Padahal sebenarnya kalau ditanya lebih butuh ya sebenarnya untuk sekarang jangka pendek ini sebenarnya tim-tim kayak ya di tim-tim Italia itu yang butuh duit Hmm. 200 juta ini daripada Madrid dan Barca. Ya mungkin kalau Barca ya butuh lah. Butuh antara butuh atau enggak butuh. Kalau emang dia mau mempertahankan Messi, ya lu terima duitnya atau setuju dengan kesepakatannya. Tapi kalau misalnya emang lu mikirin lebih jauh lagi, ya lu bersama Perez. Nah jadi sebenarnya itu tuh kayak kesepakatan, sebenarnya bukan kerjasama sih. Jadi jatuhnya tuh kayak si La Liga nih ngejual saham, Hmm. ngejual 10% sahamnya ke perusahaan investasi itu tuh namanya CVC. Gue juga nggak pernah baca sih detailnya Ya maksud ya ya. CVC ini apa, mendalam. Nah terus, nah udah ada yang bilang tuh ternyata bagus untuk La Liga, cuma harus ada yang perlu detail yang perlu diperhatikan lebih dalam lagi. Nah ternyata pas udah diteliti-teliti lebih dalam lagi, ada yang bilang katanya ini tuh bisa mengambil aset atau mengambil aset klub. Nah aset klub ini sebenarnya gue juga nggak terlalu paham banget sih pastinya. Apa namanya? Apa sih klub yang bakal keambil di sama si sini? Nah gue nggak tahu, yang jelas
bisnis jelas itu. Nah, yang gue tahu banget, yang gue tangkap tuh, nah kerugian bisnisnya ternyata. Jadi eh, kan Barca sama Madrid Juve kan proyek Liga Super itu kan. Nah, itu tuh ternyata kalau eh, dia setuju nih si Barca dan Madrid. Nah, jadi kemungkinan itu tuh dokumen-dokumen tentang Liga Super tuh katanya bakal bisa di apa ya, diakses kayaknya deh sama perusahaan CV sini. Nah, karena ada misi juga sih. Tebas nih sebenarnya emang pengen ngeberantas Liga Super. Sebenarnya ada misi-misi gitu lah Tebas, karena kan yang kita tahu Tebas kan emang gak suka sama Liga Super, terus juga dia emang musuh musuh apa ya, musuh bubuyutan Paris lah. Jadi menurut gue yang lihat fans Barca nyalain Paris ya, menurut gue salah sasaran sih lu. Justru Tebas itu musuh bebuyutannya si Perez anjir, buka dan Barca dan Laporta sama Perez tuh justru yang lebih deket gitu. Makanya kemarin dia berdua tuh kayak ngepush banget ISL gitu, karena ya di satu sisi Perez ya emang sebenarnya iba juga ngeliat ya klub temen gue kayak gini ya kan, dia juga paham maksudnya nanti pamor liga gue kalau nggak ada Messi ya gimana ya. Ya gue yakin Perez pasti bakal mikirin itulah, karena kan PR juga nyari duit kan di situ-situ juga, jadi udah ke situ gitu. Nah, pokoknya inti dari kesepakatan ini kayaknya ada maksud ke Liga Super, karena sebelum beberapa menit sebelum berita Messi break itunya, nah ada berita Tebas katanya ngasih opsi, lu terima duit ini atau Liga Super lu berhenti di proyek Liga Supernya, lu berhentiin, tapi uh, kalau lu nggak nerima ya udah lu nggak apa-apa lanjut aja Liga Super lu. Nah, jadi ya menurut gue ya itu sih, Emang udah nyindir sih. ada ya ada rencana-rencana. Jadi nah terus karena si pelapor sama Perez ini udah tahu detail ternyata detailnya tuh seperti ini, begini-begini. Nah, jadi ya udah, karena mereka tahu yang apa 250 jutaan buat tahun ini, tapi ntar di tahun berikutnya 50 tahun ke depan ya mungkin lu bisa kehilangan 800 juta gitu. Ya. Dan mereka mikirnya ya daripada gua kehilangan 800 juta di masa depan, atau buat dia di masa depan lah ntar ini klub mau gimana di masa depan. Yang penting sekarang gue susah, yang penting dia mempertahankan itu. Sebenarnya proyek yang dia pertahanan ini jangka panjangnya ya ESL itu, karena ESL bener-bener proyek paling worth it lah sebenarnya, yang mereka udah pikirin. Karena kalau sebenarnya gue kasih tahu juga nih, kalau ESL kemarin jalan itu Messi bisa stay. Makanya pasti. sekarang kan ESL ini lagi direvisi ya, jadi nanti kita lihat aja lah gimana ke depan, karena 2022 kemungkinan besar bakal ada ESL lagi. Oke. Ya kira-kira kayak gitu. Ya oke. Gue sih udah ngerti ya emang apa ya. Dan gue sebenarnya baru nggak juga kayak lu bilang, dia tuh kayaknya agak singgung. Si Tebas kan emang musuhnya Perez ya, dan emang dia tuh agak menyinggung ESL-nya itu, ESL untuk berjalan, dan padahal dan mereka itu benar-benar narikinnya tuh benar-benar dua klub besar ini, karena Barca sama Madrid ini tuh menurut gue emang masih tetap stay kekeh buat di ESL kan. Ya Atletico juga cuman ya daya tarik di La Liga itu ya dua tim ini tersebut, dan akhirnya untungnya menurut gue ya pinter-pinter aja. Mungkin I don't know ya, mungkin kalau misalnya di media memberitakan misalnya benar emang di kedepan harinya emang bakal sial ya. Oke, good move gitu. Maksud gue itu benar-benar gerakan bagus sih apa yang dilakuin sama Perez sama Laporta ya, terutama Laporta juga tahu lah gitu. Maksud gua ya mau nggak mau dia harus nyingkirin Messi, karena menurut gua Barcelona itu udah fucked up banget dari zamannya Bartomeu sih menurut gua. Karena dari zamannya Bartomeu nih, ini gua fans Madrid ya, gua ngomong sendiri, gua nanya teman gua juga yang fans Barca, karena zamannya Bartomeu itu yang ngancurin semua apa gaji pemain tuh pada ningkat, low quality tapi gaji pemain gila banget. Itu presiden paling bego ya. Iya, makanya that's why makanya kan Bartebo keluar dan Laporta masuk. Makanya menurut gue kayak wah gila nih presiden Barca, Laporta nih baru bagus nih presiden gitu. Karena dia tahu skema bisnis sepak bola berjalan tuh, dia tahu. Dan juga dibilang apa ya, kayak emang temen, kalau gue yakin lah mungkin temen bisnisnya si PR sih, gue yakin Laporta tuh, karena Laporta sendiri juga pasti ngerasa kayak bantuin gue lah, kayak gimana ya, bantuin gue lah Res, gue butuh bantuan banget nih dari lu, karena
klub gue lagi fucked up banget, hancur banget, terutama Messi pasti bakal keluar. Menurut gue juga kesalahan Barca ya, terlalu buru-buru membeli Aguero dan Depay di saat dalam waktu 2 minggu 3 minggu kayak I don't know 2 minggu 3 minggu pokoknya Euro berjalan, Aguero datang, Depay datang, itu benar-benar menurut gue buru-buru banget dan akhirnya sekarang udah bingung. Lu bayangin aja Barca ada 4 Untungnya striker udah sekarang. dapet Donnarumma ya. Iya Donnarumma untung, iya Wijnaldum untungnya. makanya Donnarumma untung gak datang situ kan, Donnarumma ke PSG. Bayangin Barca ada 4 striker, Braithwaite, Griezmann, eh Aguero sama Depay. Ansu. Ansu Fati winger, oke lah. Ansu Fati bisa striker juga. Cuman bayangin ada empat pemain bintang di striker itu ya. Braithwaite gue nggak tahu bintang atau enggak ya. Fuck off lah anjing. Pokoknya intinya kayak itu udah benar-benar fucked up banget gaji pemain dan itu yang ngebuat Ya. permasalahan tuh sangat ribet dan ini gue tuh mau nyambung langsung ke Mbappe ul. Jadi kan yang lu bilang Barca tuh memanage duitnya sangat buruk yang tadi gue bilang juga singgung itu karena menurut gue emang karena efeknya dari Bartomeu yang sebelumnya. Dan contoh lah Madrid gitu. Madrid bagaimana cara dia untuk membeli Mbappe adalah dengan dia menyingkirkan 2 pemain bintangnya dan itu center back menurut gua ya emang gak ada cara lain maksud gua karena Madrid juga kenapa dia nolak nolak duit dari bank CVC karena lu bilang kan lu juga sempat singgung di pos emang dia mau mandiri kan dia mau coba buat nyari duit mandiri gitu nyari duit dengan mandiri dan menurut gua it works gitu dengan pembangunan stadion yang udah hampir jadi dan juga udah gitu kan sekarang terutama ya stadion juga udah banyak penonton lagi jadi kemungkinan tiket bakal balik lagi bakal dapat duit dari tiket juga dan penjualan pemain itu juga itu sangat penting makanya Madrid tuh benar-benar serius banget buat beli Mbappe ya karena menurut gua karena pembelian apa karena mandiri itu karena mereka berani ngejual pemain dan sisi baliknya di Barcelona mereka masih belum bisa jual pemain karena masih banyak pemain yang menurut klub besar tuh gajinya terlalu gede yang tadi gue bilang singgung low quality Iya. tapi gaji gede jadi makanya klub-klub besar Eropa lainnya kayak milih masa gue mau beli pemain ini tapi kualitasnya jelek gajinya gede banget rugi di gue terutama lagi pandemi kayak gini jadi menurut lu gimana transfer Mbappe ke Madrid dengan caranya Madrid dengan cara mandiri dan udah sejauh mana sih sekarang gitu udah sejauh mana. Oke, jadi kayaknya ini salah satu hal yang bikin jurnalis-jurnalis Spanyol tuh yakin karena kayaknya mereka udah lebih tahu awal deh kayaknya ada pasti bakal ada caranya aja gitu Mbappe bisa kemarin bagaimanapun. Dan sekarang kita baru tahu ternyata kalau Messi ke PSG ya kemungkinan Iya, iya. Mbappe harus cabut dia karena harus menjual jangan kan membeli Messi membeli Pogba aja dia harus ngejual beberapa pemainnya sekarang lu datengin Messi enggak kalau terus kayak dan tadi udah baru beritanya kayak jadi Nasser nih kayak mau maksa gitu kayak ada skenario ya gue pengennya mempertahankan Messi Neymar Mbappe pokoknya mereka mau bagaimanapun mau nyoba biar lolos FFP itulah financial fair play tapi kalau menurut gue itu kayaknya skenario yang kayaknya itu sulit, kayaknya susah, pokoknya nggak mungkin lah menurut gue, karena gue nggak sebenarnya nggak detail masalah rencana PSG ini, gue sebenarnya juga nggak tahu mau gimana, tapi kalau menurut gue kalau mereka maksa ada skenario kayak gitu, menurut gue nggak bisa sih, mereka harus yang bener jual si Mbappe ini sih, gitu. Jadi kemungkinan besar pokoknya Agustus ini bakal rame banget di beritanya. Iya. Sekarang pun udah rame sebenarnya. Bener-bener. Gue setuju sih terutama yang dimana lo bilang Nasser tuh bener-bener niat banget tadi barusan gue cuplikin postnya. Menurut gue ya Nasser tuh udah mulai menggila nih ul. Itu semenjak PSG nyampe final UCL. Itu dari situ dia gue gak tau udah kayak PSG tuh bener-bener gila-gilaan buat beli pemain kayak sampai kayak musim ini bener-bener dia gila-gilaan karena gue gak tahu kenapa karena mungkin kemarin dia kalah di semifinal lawan Munchen. Gue lupa semifinal atau round quarter ya gue lupa pokoknya dia lawan Munchen kan Munchen gak sih gue lupa ya Munchen atau sorry PSG kalah sama City sorry City kok Munchen sih sorry City kan tahun yang kemarin kali ya kalau yang tahun kemarin final kalah sama Munchen sorry dan akhirnya itu ngebuat Nasser gue gak tahu kenapa Nasser tuh kayak gue ngerasa ya Nasser tuh lebih beringas buat beli pemain dan menurut gue yang lu gila kali lu mau beli lu sekarang mau datengin Messi klub lu tuh gak bisa gaji beberapa pemain bintang gitu otomatis lu mesti ngejual beberapa pemain lu
Dan tadi lu bilang dia tadi mau ngeluarin duit 200 juta ya dari kantongnya dia sendiri gitu. Dia nggak sih? Dari kantongnya dia sendiri. Iya. Dan menurut gua kalau misalnya dia ngelakuin itu, menurut gua itu tindakan bodoh karena itu financial fair play. Bisa kena financial fair play. Percaya sama gua, itu bisa kena financial fair play. Itu bisa Iya makanya. berpotensi financial fair play. Jadi makanya daripada apa ya? Bayangin tadi ada beberapa pemain yang beresiko bakal keluar kayak Keylor Navas, Danilo, Sarabia, Di Maria dan lain-lain, Hender Herrera juga. Jadi menurut gue ini udah benar-benar Icardi. ya Icardi. Jadi ini benar-benar apa ya? Terlalu memaksakan banget sih, terutama kita sebagai fans Madrid, gua sama Raul juga udah capek banget. Banyak yang ngomong di komen lah, Bang, Mbappe kapan, Mbappe kapan? Kita udah sekali lagi bilang, Mbappe sebenarnya udah mau ke Madrid. Mbappe udah mau, dia udah nerima, udah tahu lah kontraknya berapa segala apa. Gue yakin udah tahu. Permasalahannya adalah di PSG-nya. PSG-nya tuh nahan, dia tuh nggak mau karena yang tadi gue bilang, menurut gua Nasser tuh pengen banget dapat PSG UEFA Champions League. Karena dia mikir kayak, oh enggak nih, Mbappe bener-bener calon bintang gua nih, bisa gue jadiin apa, karena gue yakin dia punya potensi gitu, terutama ada Messi datang, Ramos datang, Wijnaldum, Hakimi dan lain-lain. PSG udah ke cover menurut gue untuk dari beberapa sektor, semua sektor udah ke cover sebenarnya menurut gue. Jadi menurut gue ya, ya udah sekarang mau, tadi Raul bilang Agustus, jadi kita tinggal nikmatin aja drama transfer di bulan Agustus ini. Ya Iya karena sebenarnya seru sih menurut gue malah. seru seru seru, terutama gak expect tiba-tiba Messi keluar. Gue juga gak expect, man. Gue juga gak expect Iya gue kayak, karena berita dari dalam juga bilangnya pada ya stay ternyata iya iya akhir-akhir malah malah nge-break. keluar. Gue tuh ngeliat berita Messi keluar tuh, gue ngeliat dari Twitter Fabrizio Romano, cuman gue nggak terlalu percaya sama nih orang. Pas gue ngeliat Barcelona ngepost di Instagram dan Twitter, dari situ gue langsung, wah gila, kacau nih, serius man. Ini bulan Agustus, jadi ingat Raul sering ngomong bulan Agustus bakal gila. Kita udah ngomong di video ini bulan Agustus bakal gila, percaya. Banyak banget transfer yang kejadian, mungkin Mbappe datang pertengahan Agustus, kita nggak tahu juga. Dan apa ya, apa ada lagi nggak lu mau ngomongin? Next match paling Ya udah paling next match itu ya ya. mungkin AC Milan ya. Next match kita ada Real Madrid lawan AC Milan, itu friendly match atau Real Madrid Bernabeu Cup sih, bukan ya? Bukan Bernabeu ya? Oh, different. Friendly match lawan AC Milan, Biasa. dan kemungkinan Alaba itu nggak main, udah pasti Alaba, Toni Kroos itu nggak main, berkemungkinan. Kayaknya kalau nggak salah Nacho, Casemiro sama siapa tuh, gue lupa. Itu juga nggak main, gue lupa. Pokoknya mereka nggak main, tapi ya. Cuman yang pasti kita mungkin bakal ngelihat Brahim Diaz main sih lawan Madrid. Jadi ya 8 Agustus 2020 di hari Minggu jam 11-an, jam 11 jam 10. Iya, setengah 12. Ya oke. Jadi mungkin itu aja, kita emang di episode kali ini mau ngebahas tentang beberapa saga keluar Messi, apa ada berkaitan dengan Madrid dan lain-lain. Dari tadi kita udah jelasin. So thank you guys for watching. Jangan lupa like dan juga komen, karena komen lu pada bakal kita taruh di YouTube channel kita ini. So jangan lupa juga follow media.madridista. Oke, Media Madridista cabut. Gua Waldo cabut. Gua Raul cabut. Oke, thank you semua. Goodbye.